Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Jamparing TV. Bertemu lagi bersama saya Deno Handriano di video tutorial Arduino dasar. Video kali ini dibuat khusus untuk teman-teman yang bertanya secara langsung maupun nge-DM atau ngejapri tentang video-video saya. Mari kita mulai. Ada yang udah ngikutin dan bisa sesuai video saya, cuman bingung nanti implementasinya gimana. Nah, untuk itu saya membuat video ini adalah kombinasi dari part 1 sampai part 4 tanpa modul tambahan. Akan dijadikan apa? Nah, jadi kita akan membuat sebuah kipas otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja ke wiring dan persiapan alatnya. Mempersiapkan alat dan bahannya. Tentunya alat dan bahannya tidak akan ada yang baru. Relay outputnya udah dijelaskan di video 4, ada 3 NC, NO sama COM. Nah, kita akan menggunakan normally open. Seperti biasa, ke colokan listrik atau ke PLN, masa langsung aja ke si kipas. Kemudian dari PLN masuk ke COM. Kemudian normally open masuk ke kipas. Itu outputnya ya. Nah, kemudian sebagai input atau triggernya si relay, kutub atau pin PCC atau positif kita masukkan ke 5 volt. Grounding atau negatif kita masukkan ke pin GND di Arduino. Dan in atau data masukkan ke A2. Nah, ini sama persis seperti video keempat. Lanjut ke DHT22. Di video ketiga kita belajar dan wiringnya akan disamakan, di mana yang positif kita pakai 3,3 karena berjalan di 3,3 volt. Yang negatif kita ke pin GND, dan pin data yang di tengah kita masukkan ke A1, sama persis. Kemudian LED yang panjang, ingat panjang itu pin positif, kita akan masukkan ke A0. Kemudian yang pendek atau yang pin negatif kita akan masukkan ke pin GND di Arduino. Nah, pertanyaannya kan yang di sini penuh, gak apa-apa, ada yang di atasnya nih. Nah, ini nih GND, kita masukkan ke sana aja. Nah, gitu ya. Oke. Jadi nanti cara si Arduino kita akan ajarkan atau kasih tahu Arduino kalau misalkan sensor yang dibaca dari DHT22 itu di atas 30 derajat, itu nyalakan kipas dan lampu LED ini nyala gitu. Nah, kalau misalkan sama dengan 30 atau di bawah 30, LED-nya matikan dan kipasnya matikan. Jadi suhu di ini enggak terlalu panas ya, stabil di bawah 30 derajat terus.
Oke teman-teman, kita akan mulai menggabungkan program dari video kedua sampai video keempat. Silakan teman-teman buka aplikasi Arduino IDE-nya. Kita akan mulai. Kita akan mulai dari definisi atau pendefinisian si LED kita. Masih ingat kan? Define. Namanya apa? LED port A0 ya. A0. Sesuai wiring. Kemudian kita define juga relay. Kita kasih nama saklar aja. Itu ada di A2. DHT-nya define juga. DHT pinnya di port berapa? Port A1. Untuk DHT masih ingat kan? Harus define juga tipenya. Define DHT tipe DHT 22 yang digunakan. Dan jangan lupa harus include library untuk DHT ya, karena dia sifatnya membaca. Include DHT.h. Oke, kalau udah kita langsung panggil fungsi DHT. Variabelnya kita pakai DHT. Masukkan DHT pin dan DHT tipe. Nah, lanjut ke point setup. Seperti biasa, ini keterangannya hapus aja. Biar kita bisa mantau hasil pembacaan sensor dari DHT, itu kita jalankan serial monitor ya, serial.begin 9600 portnya. Kemudian kita inisialisasi LED pin mode. LED sebagai output. Inisialisasi juga relaynya ya. Apa namanya tadi? Saklar. Modenya sama ya, output. Kemudian jalankan DHT-nya. DHT kecil. Oke. Mengaktifkan serial monitor. Menginisialisasi LED sebagai output. Inisialisasi saklar sebagai output dan menjalankan DHT. Oke, kita lanjut ke void loop. Pertama kita siapkan tipe data float dan variabelnya suhu. Ini untuk menampung data DHT. DHT.read temperatur. Gak usah pakai spasi. Oke. Kemudian kita tampilkan si data yang ada di dalam variabel suhu. Serial print
suhu sama dengan gini aja, titik koma, kemudian baru tampilkan yang suhu. Serial dot print ln new line suhu. Oke. Nah, kita kasih pengkondisian teman-teman. Jadi kita akan kasih pengkondisian gini. Yang tadi ya, jika suhunya di atas 30 derajat, maka nyalakan lampu dan LED. Tapi jika suhunya sama dengan 30 dan di bawah 30, maka matikan LED dan matikan kipas. Jadi tulis if jika apa nih? Jika read temperatur, pakai DHT dulu. Jika DHT membaca temperatur, ya, jika DHT membaca temperatur, temperaturnya lebih besar dari 30, maka jalankan apa? Digital right LED menyala high dan jalankan kipasnya ya. Digital right saklar, karena aktif low berarti untuk mengaktifkan saklar atau relay tulis low. Udah, dan kasih status biar nggak pusing ya, ada keterangannya. Ini suhunya normal apa panas. Nah, jadi di atas 30 panas ya. Serial print suhu panas. Jika tidak lebih besar dari 30 gimana? Berarti else itu jika tidak ya. Apa yang akan dilakukan? Berarti digital right LED mau diapain? Dimatikan low. Kemudian digital right saklar, matikan saklarnya. Oke, ingat ya, aktif low. Jadi kalau tidak aktif high. Oke. Dan kasih juga keterangan ya, print ln new line suhu normal. Ini pakai ln juga nih, new line. Oke. Yang terakhir kasih delay. Delay berapa lama? 1 detik aja ya biar cepet. 1000. Oke, kita baca lagi dari atas. Variabel suhu dengan tipe data float akan menampung DHT yang membaca temperatur. Kemudian tampilkan data yang ada di variabel suhu. Kemudian jika si DHT membaca temperatur lebih besar dari 30, maka nyalakan LED dan nyalakan kipas.
kemudian statusnya suhu panas. Nah, jika udah di bawah atau sama dengan 30, maka LED-nya matikan, kipasnya matikan karena suhunya sudah normal. Jadi ini keterangannya suhu normal. Oke, dilakukan terus-menerus membaca suhu selama 1 detik. Ya. Oke, kalau udah kita save dulu nih. Verifikasi. Minta save nanti. Kipas otomatis namanya. Save. Dicek nih. Biasakan pengecekan ya. Biar tahu nih ada salah di mana nih. Oke, udah nggak ada kesalahan. Berarti kita tinggal tunggu uploadingnya. Oke, kemudian kita lanjut buka serial monitor, kita lihat statusnya. Jadi suhu yang dibaca sekarang teman-teman di ruangan ini kipasnya nggak nyala ya, dan LED-nya juga nggak nyala. Kita dekatkan, teman-teman bisa perhatikan serial monitor tuh naik 28,30 ya. Si lampu sama LED belum nyala karena masih normal. Kita dekatkan ini. Oke, hampir 90, hampir 30 ya. Nah, sekarang udah di atas 30 nih. Ini suhu panas ya, suhunya panas, maka kipas pun menyala. Kemudian kipasnya juga nanti akan langsung mati ketika udah 30 atau di bawah 30 gitu teman-teman. Oke, kita tunggu apakah kipasnya akan mati ketika udah suhu normal. Nah, sekarang kalau misalkan di bawah 30 atau sama dengan 30, dia mati, suhunya kembali normal. Oke, teman-teman, bagaimana? Mudah sekali bukan? Jadi barusan kita menggabungkan modul-modul dari video awal sampai ke video keempat. Itu bisa jadi sebuah produk atau sebuah alat kipas otomatis. Nah, sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain gitu, atau membuat alat yang lain. Itu tergantung kreativitas dari teman-teman. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen ya di video di YouTube-nya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman nggak usah malu ngejapri ya, atau lebih baik di komen YouTube-nya aja untuk membangun atau memberi masukan ke channel Jamparing TV ini. Saya Deno Handriano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.